Dia nggak peduli pandangan orang tentang bahwa ini adalah penyakit adiksi, adalah penyakit otak kronis ataupun tidak. Tapi Smart memandang bahwa ini adalah masalah perilaku adiktif, porn addiction. Itu baru dengar nih. Porno. Oh oke. Jadi porno. Adiksi baru lagi gitu ya? Porno. Jadi dia punya masalah dengan pornografi. Karena adiksi ini bukan koreng, luka dia sembuh. Jadi makanya tadi saya sampaikan treatable, ini bisa dirawat, bisa diurus. Maksudnya dirawat, kalau orang Jawa bilang diopenin gitu, diurus gitu, dikelola. Ini dia akan pulih, makanya bahasanya pulih. Indonesia, ketemu lagi bareng Nia dalam program Teman Nia yang tentunya akan hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Aris Merdeka Official. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan update kegiatan terbaru dari terutama program Teman Nia atau program-program lain yang ada di Aris Merdeka Official. Nah, sahabat anak Indonesia, kali ini Nia sudah bersama Koordinator Divisi Recovery Support Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli. Di depannya sudah ada Bang Boni. Halo Bang, apa kabar? Luar biasa, baik. Luar biasa, Alhamdulillah. Baik. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Bang, makasih nih sudah hadir di Teman Nia. Kesibukannya sekarang apa aja? Kesibukannya sekarang masih berkutat soal adiksi sama dampak perilakunya atau dampak buruknya. Oke, berarti sosialisasi termasuk penanganan penyembuhan dan lain-lain gitu ya Bang ya? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah Bang, kalau sebelum kita masuk ke sana, sahabat anak Indonesia pasti pengen tahu dulu sebenarnya adiksi sendiri itu apa sih Bang? Adiksi itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat sederhananya, adiksi itu adalah sebuah ketergantungan gitu ya Mbak Nia, sebuah ketergantungan terhadap zat. Kalau kita ngeliat dari secara fisik ataupun mental terhadap satu zat, itu kalau kita lihat di KBBI, maksudnya biar satu perspektif dulu nih. Jadi kalau teman-teman nanti googling melalui KBBI atau apa, jadi ketergantungan itu atau adiksi itu ketergantungan secara fisik dan psikis terhadap suatu zat. Nah tapi secara keilmuannya tidak plak-plak itu tergantungan secara fisik terhadap suatu zat. Ada juga yang tidak terhadap zat. Kalau kita bicara adiksi seperti itu, kayak gitu. Oke, kalau kasusnya sendiri sebenarnya kalau yang Bang Boni tahu di Indonesia itu gimana kasus adiksi? Kalau kasus adiksinya, kalau bicara kan yang secara umum ya, secara lazim. Kalau kita tadi ngerunut dari apa yang saya sampaikan menurut KBBI, artinya orang yang ketergantungan terhadap suatu zat. Nah kalau data dari Indonesian Drug Report yang dikeluarkan BNN 2021, kalau nggak salah ya 2021 itu data diambil dari 2020. Orang yang menggunakan, jadi itu datanya besaran. Pokoknya orang yang pernah menggunakan dalam setahun terakhir itu sekitar 4,2 juta. Jadi kalau sekarang ini warga negara kita yang sudah memiliki identitas itu 275 jutaan gitu ya. 4,2 jutanya udah pernah menggunakan zat. Zat dalam arti kata di sini kalau di Indonesian Drug Report sendiri itu berarti memang zat ilegal seperti itu. Dan kalau yang adiksinya akan lebih kecil sih sebenarnya dari angka 4,2 juta itu. Dan BNN sendiri itu kalau tidak salah melakukan kerjasama sama UI juga, sama Fakultas Kesehatan Masyarakatnya UI pada waktu itu, sama LIPI juga kalau nggak salah pernah. Nah akhirnya angka itu muncul. Karena Indonesia bagian dari warga global, jadi memang kalau di tingkatan global itu ada namanya laporannya World Drug Report. Nah, kalau Indonesia akhirnya punya Indonesian Drug Report. Nah, itu yang akan dilaporkan ke WDR itu. Jumlah besarannya berapa? Bang Boni sendiri memang sudah dari awal terjun di tentang adiksi ini atau sebetulnya ada isu lain sih yang difokuskan gitu? Dari awal udah adiksi. Tentang adiksi ya, baru sih sebenarnya. Saya baru di bidang ini. Oke, sebelumnya? Di adiksi, tapi memang termasuk baru lah. Termasuk baru. Karena banyak senior saya tuh jauh lebih lama dibanding saya.
Kenapa tertarik sama isu ini, Bang? Pertama gini, apalagi sekarang ini kan pemerintah punya goals itu 2045 generasi emas ya. Harapannya ini generasi yang akan di 2045 itu generasi yang oke lah, yang ideal lah, yang diharapkan oleh bangsa kita lah, sesuai mungkin amanat Undang-Undang Dasar 45. Nah, saya sebagai warga negara gitu memang cukup concern, apalagi dulu banyak di zaman saya sekolah tuh banyak teman-teman saya yang memang terdampak dengan masalah adiksi itu sendiri sih sebenarnya. Oke, jadi tertarik dengan isu ini. Nah, Bang Boni itu kan sekarang di Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli, banyak artinya memang menangani kasus adiksi ini sendiri. Yes. Banyak banget. Banyak enggak, tapi ada gitu. Karena kan memang kalau banyak itu nantinya akan kurang maksimal ya. Jadi memang lebih, mungkin saya pegang tuh dalam sebulan 2 atau 3 orang saya handle. Nggak banyak karena memang kalau bicara adiksi ini kita tidak seperti misalkan saya seorang mekanik gitu ya, mekanik motor rusak apa segala macam saya benerin itu oke. Tapi ini kan yang saya hadapin manusia, yang namanya manusia itu dinamis, dia akan selalu berubah-berubah sesuai dengan tahapan perubahannya. Ya sederhananya kalau kita bicara tahapan perubahan, kita nggak usah bicara soal zat dulu ya. Bicara misalkan seorang bujang dan seorang gadis gitu, tahapan perubahannya ya akan dinamis sekali. Maksudnya udah nikah belum, kapan nikah, keluarga misalnya nanya seperti itu buat si nona. Yang bujang juga saya rasa juga demikian, kapan nikah, nanti ada keinginan untuk menikah, nanti dia tidak mau menikah, udah deh nanti saya cari kerja dulu segala macam. Nah itu yang tadi saya sampaikan ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang memiliki masalah dengan adiksi. Ini memang tidak seperti kayak mekanik ketemu dengan motor. Oh ini yang rusaknya di sini diperbaiki langsung oke. Tapi ini karena manusia sifatnya dinamis, ini yang butuh kesesuaian dan ketepatan sebenarnya. Oke, Bang. Kalau yang biasa Bang Boni tangani sendiri biasanya pengguna atau adiksinya itu yang pengguna apa ya? Yang jelas mereka menggunakan zat yang dilarang oleh pemerintah kita ya. Nah, kalau kita biasa bilangnya narkoba ya, narkotika dan obat-obatan berbahaya gitu ya. Atau mungkin ada juga yang menggunakan diksi, nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang heroin iya, saya tangani. Yang metamfetamin atau misalkan di kita lebih sering dengarnya sabu gitu ya, nama dagangnya. Yang MDMA juga atau ekstasi gitu bahasa dagangnya. Yang unik sih sekali waktu itu kita ketemu di 2021 porn addiction. Itu baru dengar nih. Oh oke. Jadi porno. Adiksi baru lagi gitu ya? Porno. Jadi dia punya masalah dengan pornografi. Jadi pagi dia akses pornografi. Siang diakses pornografi, tapi pornografinya bukan yang industri film orang dewasa, lebih ke anime atau hentai gitu kalau di 17 tahun ke atasnya gitu ya. Karena untuk yang berwujud orang gitu manusia dia udah nggak tertarik. Nah tapi kalau dia ngeliat kartun gitu ya, kartun atau anime dia hasrat atau gairahnya itu muncul. Dan itu juga menjadi tantangan tersendiri kalau misalkan orang-orang yang atau teman-teman yang menggunakan narkotika gitu ya. Mungkin dia perlu ketemu temannya atau dia terpikir wah kayaknya, atau dengan cuaca wah ini mendung. Saya sugesti atau sugesti bahkan sampai ke craving, keinginan kuat untuk menggunakan itu akhirnya terwujud. Nah, tapi kalau yang gampang diakses kayak porn addiction itu kita tahu lah handphone gitu ya, handphone pintar itu banyak orang juga begitu bangun dia langsung ambil handphone pintarnya. Nah ini jadi tantangan tersendiri gitu. Ketika ini jadi tantangan tersendiri, semakin kita juga cari tahu gitu kan porn addictionnya sejauh mana, seperti itu. Saya baru dengar kebetulan ternyata Bang Boni juga menangani kasus tentang adiksi pornografi seperti itu ya. Porno iya. Oke, dan itu biasanya yang Abang tanganin paling banyak usia berapa?
Kalau itu pada waktu itu usia 21 kalau nggak salah, karena dia kuliah semester 3 bukan semester 3, kuliah tingkat 3 semester 6-an atau semester 5 atau semester 6. Biasanya karena apa Bang kalau yang Abang temuin bisa akhirnya adiksi pornografi seperti itu? Ya awalnya dari lihat porno-porno yang biasa, porno yang dewasa gitu ya. Kayak kita tahu gitu ya, mungkin beberapa teman-teman yang sudah dewasa tahulah ada situs-situs yang memang dilarang sebenarnya di negara kita, tapi itu masih bisa tetap diakses seperti itu. Oke, apa perbedaan atau kendalanya nih Bang dari penanganan adiksi untuk yang memang obat misalnya narkoba tadi, terus kemudian yang porno ini ada nggak perbedaannya? Perbedaannya yang porno itu memang jauh lebih menjadi tantangan ya, karena tadi saya sampaikan pemicu apa sih kita tadi saya bilang sugesti gitu. Sugesti itu trigger ya, pemicu. Itu kan semua ada rasa keinginan yang kuat itu karena ada pemicu. Nah, pemicunya dia sederhana, handphone. Di satu sisi ketika saya mau misalkan menjauhkan dia dengan handphone pintarnya, ini akan menjadi tantangan. Sedangkan tugas kuliah ada melalui email yang dikelola oleh kampusnya. Atau juga misalkan ada kerja kelompok menggunakan grup chat gitu kan, apapun itu platformnya. Jadi ketika saya coba mengajak atau men-challenge si anak ini untuk bisa nggak tanpa menggunakan gadget, itu suatu hal yang nggak logis. Karena di satu sisi saya akan menghambat kuliahnya si anak ini seperti itu. Jadi memang awalnya ya dia mesti tapering. Jadi dia cerita, pagi ini ada buka nggak? Kalau misalkan ada buka, berapa lama durasinya? Kalau misalkan dia buka biasa melek mata jam 8, jam 9 dia suka udah buka hentai-nya, boleh nggak ditunda? 9:05. Oh nggak bisa, oke 9:04 bisa nggak ditunda? 9:03 bisa nggak? Atau nggak 9:01 menit aja deh, tunda 1 menit. Nanti bisa ya nanti kita semakin jauh, kita putar semakin jauh, dan memang ini makan waktu memang seperti ini. Kalau di penggunaan zat yang tadi saya sampaikan itu kita menyebutnya tapering. Kalau di ilmu lainnya kita bilang penundaan. Sebenarnya ini adalah pengurangan dampak buruk. Jadi satu sisi kita juga mesti sebagai praktisi mesti jeli. Idealnya kalau kita bicara ideal, udah deh handphone tuh tinggalin. Tapi kan kuliahnya dia jadi terbengkalai. Atau udah buka email melalui laptop bisa nggak? Bisa. Buka ini lewat laptop bisa nggak? Bisa. Tapi kan buka porn lewat laptop juga bisa. Kan gitu. Jadi buat apa saya menghabiskan muter-muter ngajak klien saya atau coach saya untuk kita alihkan kalau buka email lewat laptop. Nah, akhirnya diakses lewat laptop, sama aja sebenarnya. Jadi ya udah yang realistis aja, yang sesuai dengan zamannya sekarang. Boleh nggak ditunda? Oke. Nah Bang, apa yang membedakan intervensi yang biasa Bang Buni lakukan untuk klien tadi yang Bang Buni bilang di YLIP sama yang di luar? Perbedaannya? Ya, ada perbedaan kah? Kalau di lembaga di luar ya, di selain YLIP, sebagian besar kalau di Indonesia memang yayasan-yayasan itu bergerak di bidang rehabilitasi, rawat inap ataupun rawat jalan. Nah, tapi kalau untuk Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli sendiri, kami memang berfokus pada recovery coaching. Nah, perbedaannya apa coaching dengan rawatan? Kalau rawatan itu memang lebih ke arah klinis, artinya sama seperti kalau kita bayangkan gitu ya, kita masuk ke dalam sebuah rumah sakit. Saya misalkan sebagai nurse-nya atau sebagai dokternya, kamu minum obat jam sekian sampai jam sekian, jam 6 kamu minum obat, jam 13.00 kamu minum obat, 19.00 kamu minum obat, dan itu wajib. Tapi kalau di coaching sendiri tidak terlalu membahas itu, dan memang lebih untuk kamu supaya sehat apa yang kamu mesti lakukan. Saya mesti minum obat. Jam berapa kamu mau menentukan minum obat kamu? Saya punya obat ini per 8 jam. Kamu mau aturnya seperti apa? Nanti saya tinggal buat checklistnya. Jam 7.00, 13.00, 19.00. Jadi saya tinggal, ini berjalan ya. Lebih hal sederhana.
Tapi kalau bicara rawatan ya mau nggak mau agak sedikit mandatory. Tapi kalau coaching memang lebih ke bagaimana si recovery coach ini men-trigger coachingnya untuk dia memiliki eagerness, keinginan untuk oke, memang ini keputusan yang saya ambil karena kalau tidak saya lakukan ini akan rugi di saya. Apalagi saya akan kehilangan waktu, saya kehilangan kesempatan, ada beberapa hal yang sudah tertunda seperti itu. Nah, proses recovery sendiri itu biasanya kliennya ini datang ke YLIP sendiri atau prosesnya di mana dan kemudian berapa kali itu Bang biasanya dilakukan? Pertanyaan yang keren. Jadi sebenarnya kita lakukan sesuai dengan kebutuhan klien. Artinya gini, kalau di awal itu memang kita minimumnya 3 bulan. 3 bulan dalam 1 minggu itu ada 3 kali pertemuan. 2 kali itu individual dan 1 kali itu untuk komunal, kelompok gitu ya. Dia ketemu dengan sebaya lainnya gitu yang memiliki masalah dengan perilaku adiktif. Nah ini agak sedikit beda lagi, perilaku adiktif. Kok apa sih tadi kok dari saat kita nyebrang lagi ke perilaku adiktif. Nah makanya jadi seperti itulah kalau kita tanganin. Nanti akhirnya dia bisa berkurang ketika dia sudah memiliki aktivitas lain, kayak misalkan ada yang sudah kuliah, akhirnya dia dapat kuliah gitu ya, dia itu akan berkurang. Jadi seminggu hanya 2 kali ketemu saya, individual dan kelompok. Tapi juga itu tidak hal yang rigid, Mbak Nia, karena kita juga perlu menyesuaikan dengan aktivitasnya. Jadi kalau bicara pemulihan itu memang fleksibel sih. Apalagi dia tidak dalam sebuah fasilitas ya, tidak dalam sebuah tempat yang dia harus kita pantau terus. Dia kan udah, kalau di LIP memang si individu ini tinggalnya di rumah. Dia datang ke tempat kita, dia kembali ke rumah. Kalau dia bekerja juga sama sih sebenarnya. Biasa pulang kerja dia baru jumpa dengan saya. Biasa kalau yang kerja itu di atas jam 8:30 lah. Seperti itu. Artinya setiap kasus beda-beda. Gitu. Beda-beda. Nah, penempatannya mereka sendiri memang mereka nanti datang ke YLIP gitu ya, Bang? Iya, datang. Nggak ada yang misalnya diinapkan dari LIP sendiri atau gimana gitu? Kalau diinapkan biasa situasional, misalkan kita ketemu coach yang memang dia lagi membutuhkan tenang gitu ya, bukan stabilisasi itu lebih ke arah bahasanya teman-teman di rawatan, psikologi. Jadi misalkan dia sedang menghadapi sebuah tantangan, baik misalkan yang kuliah atau misalkan terkadang tantangan itu muncul bersamaan gitu ya, dari rumah, dari perkuliahan atau dari pekerjaan. Nah kadang si coach saya ini membutuhkan tempat. Ya, biasa mereka memanggil saya dengan sebutan bro, itu dari singkatan brother gitu. Bro Bon, saya boleh nginep nggak? Kebetulan kita memang ada. Kebetulan kita nggak banyak sih, memang hanya ada 3 bed. Dan itu memang kita berikan buat coach-coach kita yang membutuhkan tempat tenang. Nah, kami bilangnya Geraha Daksa atau rumah studi, seperti itu. Geraha Daksa atau rumah studi itu yang diperuntukkan untuk tadi itu, yang terkena adiksi tadi. Iya, tapi dia nggak lama, cuma paling 4 hari seminggu seperti itu. 4 hari seminggu. Nah dengan tadi yang Bang Boni bilang kalau prosesnya bisa sampai 3 bulan gitu, terus seminggu bisa 3 kali. Sebetulnya individu yang memang misalnya baik itu kecanduan narkoba ataupun kecanduan dari pornografi tadi, apakah memang bisa disembuhkan atau gimana tuh Bang, sepengalaman Bang Boni sendiri? Ya, menarik. Karena adiksi ini bukan koreng, luka dia sembuh. Jadi makanya tadi saya sampaikan treatable, ini bisa dirawat, bisa diurus. Maksudnya dirawat, kalau orang Jawa bilang diopenin gitu, diurus gitu, dikelola, ini dia akan pulih. Makanya bahasanya pulih. Tidak ada namanya healing center, tidak ada namanya rumah sembuh, healing house, nggak ada tuh. Biasa orang nyebutnya recovery center atau ini yayasan apa recovery center, ini apa recovery society, seperti itu. Biasa bilangnya pemulihan. Artinya kalau kita bicara pemulihan, ini sesuatu yang perlu dikelola, perlu diurus atau dirawat terus-menerus sampai mereka dikafani atau mereka dipetikan atau sampai mereka dikremasi.
Oh, Makanya bahasanya pemulihan. prosesnya berarti sepanjang hidupnya mereka kalau Sepanjang memang hidup. sudah Betul. adiksi tadi ya. Ya, karena adiksi itu tidak jauh berbeda dengan hipertensi, tidak jauh berbeda dengan diabetes. Kambuhan. Jadi ada beberapa kalau kita bicara model adiksi gitu ya. Ada yang mengatakan ini sebuah penyakit otak kronis gitu. Cirinya kronis apa? Kambuhan. Kayak misalkan orang hipertensi, dia sudah sama dokternya dikatakan, Pak, Bu, garamnya jangan. Tapi begitu anaknya kerja apa segala macam, curi-curi garam tuh. Nah, yang adiksi juga tidak jauh beda perilakunya. Hanya saja kalau orang yang menderita hipertensi dia mencuri garam, kalau yang ini mungkin mencuri barang yang bisa dicuri di rumah gitu kan, bisa kayak seperti itulah. Nah itu kalau kita lihat adiksi dari kacamata model penyakit. Jadi adiksi ini dikatakan sebuah penyakit otak kronis. Tapi ada juga beberapa model adiksi itu yang mengatakan bahwa ini adalah kalau kesepakatan globalnya ya, yang lumayan lama itu ini masalah biopsikososial gitu. Nah artinya memang cara kerja ini melibatkan psikisnya dia, cara dia untuk mendapatkan zat, terus juga bionya dia, cara si drugs ini bekerja di otak, dan sosialnya perilakunya dia akhirnya mengikutin. Nah ada juga yang akhirnya memandang kayak ada sebuah program namanya Self Management and Recovery Training, Smart Recovery. Di Indonesia ini kalau nggak salah baru 2021 lah mulai ada kelompok temuannya, karena kebetulan saya sebagai salah satu fasilitator Smart Recovery itu. Jadi Smart sendiri mengatakan dia nggak peduli pandangan orang tentang bahwa ini adalah penyakit adiksi, adalah penyakit otak kronis ataupun tidak. Tapi Smart memandang bahwa ini adalah masalah perilaku adiktif karena kebiasaan perilakunya seperti itu. Nah, Bang Boni, kalau untuk adiksi perilaku sendiri itu apa yang membedakan? Ya, kalau adiksi perilaku sendiri, ini kalau kita bicara adiksi zat itu memang adiksi itu ada dua hal gitu yang dibagi saat ini ya. Ada adiksi zat, ya berarti terhadap narkotika atau terhadap zat yang bisa menimbulkan rasa tagih gitu, rasa keinginan untuk kembali pakai atau mengkonsumsi. Nah kalau perilaku adiktif atau adiktif perilaku itu lebih ke arah gaming, gambling, seksual. Walaupun sebenarnya seksual ini masih belum ada studi yang kuat ya, yang untuk memvalidasi bahwa seks ini adalah addiction. Jadi sebenarnya belum ada, masih kontroversi. Kayak misalkan kita tahu kayak tadi, kita kembali lagi ke apa yang saya sampaikan, film-film dewasa itu kan nggak bisa juga dibilang mereka sexual addiction, tapi memang mereka secara profesional melakukan pekerjaan gitu. Kita tahu industri film dewasa seperti itu. Nah kalau bicara adiksi juga kayak misalkan kalau menurut R.A. Davis gitu ya, dia tidak bilang kecanduan itu terhadap satu zat aja, tapi nggak juga harus selalu benda dan ataupun suatu zat. Itu sih kalau menurut R.A. Davis gitu. Dan dampaknya sendiri, Bang? Dampaknya sendiri udah pasti, maksudnya kayak tadi saya sampaikan gitu, security ya kan, sampai mau membuka palang aja itu sampai kebetulan waktu itu saya sampai mengelakson, itu masih dipegang aja jalan. Maksudnya kan nggak selayaknya gitu, security dia lagi bertugas, dia masih megang handphone miring begini kan. Handphone miring begini kan udah kalau nggak ada dia main sesuatu yang asik, gaming atau enggak gambling, atau enggak dia nonton kan, entah nonton apa. Karena kan seenak-enaknya kalau kita menggunakan handphone pintar begini ya tampilannya ya. Nah ini akhirnya jadi memperlambat cara dia bekerja segala macam. Nah kalau si adiksi zat atau baik perilaku tadi, mungkin ada nggak perbedaannya cara masuk atau mempengaruhi kita sebagai orang yang menggunakan itu, cara masuknya gimana sih, Bang? Cara masuknya ya sama seperti, jadi kalau saya biasanya melihat dengan aktivitasnya. Biasa saya diskusi dengan coach saya tuh, lihat aktivitas secara keseluruhannya yang dilakukan seperti sejauh mana, terus nantinya akan saya meminta dia membuat aktivitas harian yang akan dia lakukan, baru nanti saya diskusi
Biasanya pada saat jam berapa aja dia melakukan game, dia atau misalkan yang gambling jam berapa. Nanti di situ saya coba undur waktunya. Karena kayak tadi yang saya sampaikan yang kasus porn hentai itu, nggak mungkin saya jauhkan dia dari gawainya gitu, dari handphone pintarnya. Sedangkan tugas kuliah atau kerja kelompok itu ada di handphone pintarnya. Jadi hal yang mungkin saya lakukan adalah menunda. Saya tidak langsung putus. Mungkin nggak ditunda. Akhirnya ditunda bisa, percaya dirinya dia bertambah. Oh ternyata nggak buka hentai nggak apa-apa. Oh ternyata nggak main game nggak apa-apa ya. Cuma kadang agak gelisah aja gitu kan. Gelisah kayak ada yang kurang sesuatu. Sama seperti halnya anak kecil lagi asik dengan sebuah mainannya, lagi serunya mainan itu diambil. Apa yang terjadi sama anak kecil? Pasti menangis, meraung-raung, atau enggak ngambek, atau enggak uring-uringan lah. Misalkan dia lagi asik dengan bonekanya, atau lagi main orang-orangan, kita ambil. Ayo waktunya makan, pasti ngambek. Seperti itu. Nah, ada perubahan perasaan yang dia tidak nyaman. Cuma kalau anak kecil cenderung ngambek, nah yang orang dewasa nggak jauh berbeda juga, gelisah atau emosinya naik turun seperti itu. Bang bisa tahu bahwa seseorang itu sedang mengalami adiksi zat itu penggunaannya gimana? Kalau kita bicara dihisap atau diapakan? Oke. Kalau kita bicara penggunaan zat, kita tahu ini orang menggunakan zat atau tidak ya? Itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Biasanya tahu ketika sudah dalam waktu yang cukup lama. Gitu maksudnya. Artinya dia sudah setahun, menahun, dan itu akhirnya kondisi fisiknya berubah, hubungan sosialnya berubah. Kayak tadi yang saya sampaikan, model adiksi ada biopsikososial, itu memang itu berdampak. Dari bionya ada, terus cara dia berpikirnya juga ada, cara dia mengambil keputusan, cara dia menyikapi sesuatu itu berubah. Sampai akhirnya lingkungannya juga berubah. Tadinya mungkin dia mainnya sama teman-temannya di tempat peribadatan, mau yang gereja, mau yang masjid. Tapi akhirnya berubah, tempat temennya beda. Tadinya suka nongkrong di tempat ibadah, akhirnya suka nongkrongin temen di rumah, seperti itu. Tapi nggak selalu nongkrongin temen di rumah ini makan narkoba ya, nggak. Tapi memang akan ada perubahan. Nah itu sebaiknya keluarga juga coba cari tahu. Terus juga kalau tadi pertanyaan berikutnya Mbak Nia, cara zat masuk ya. Sebenarnya kalau yang Mbak Nia tahu ada berapa? Ada, mungkin kalau kayak rokok dihisap mungkin rokok ya. Dihisap, oke. Nah itu sebenarnya juga cara zat masuk. Kalau Mbak Nia tahu obat-obatan yang dioles gitu ya, kayak misal balsem, ya kayak itu ya, boleh dioles. Itu juga sebenarnya cara zat masuk. Akhirnya kulit menerima rangsangan panas, terus lama-lama anget, lama-lama akhirnya ada rasa dinginnya. Nah itu akhirnya zat itu masuk, diterima oleh tubuh, dan akhirnya nyampe, oh ini tadi yang pegel jadi nggak pegel, dioles seperti itu. Atau misalkan yang tradisional, kalau pegel tuh kadang orang suka ditempel dengan alat penghilang pegel tuh kan, dia beli di warung dia tempel. Nah itu juga sebenarnya cara zat masuk ke dalam tubuh. Kadang kalau saya suka diskusi dengan masyarakat umum gitu di tingkat kelurahan, bicara udah tahu terlalu jauh ke narkoba. Padahal saya ajak makan kue aja itu udah suatu zat, kita bilangnya zat. Makan coklat, karena zat itu terlibat dari beberapa unsur. Ada glukosanya, ada coklatnya, ada gulanya sendiri. Akhirnya begitu makan coklat, ada rasa happy, ada rasa senang, ada rasa tenang, seperti itu. Bahkan orang yang kecanduan coklat pun juga banyak gitu. Cuma di Indonesia tuh kasusnya sedikit sekali, bahkan mungkin tidak terlaporkan gitu ya. Cuma kalau di Indonesia yang saya tahu kelompok-kelompok pemulihan tuh juga lumayan, ada Sex and Lover Addict Anonymous. Jadi memang dia sudah mendeklarasikan bahwa dia adalah seorang sex and lover addict gitu. Ada juga yang Narkotik Anonymous, ada juga yang Alkoholik Anonymous. Jadi banyak perkumpulan-perkumpulan kelompok-kelompok pemulihan yang lainnya juga banyak juga di Indonesia. Ada yang Coklat Anonymous, tapi di Indonesia nggak ada Coklat Anonymous. Coklat Anonymous itu apa sih Bang? Sebuah perkumpulan pemulihan. Jadi orang-orang yang mau pulih dari coklat, dia nggak mau ketergantungan sama coklat. Oke. Karena memang sebetulnya banyak banget yang memang edik sama
coklat tadi ya. Cuma di Indonesia memang nggak ada, bahkan nggak terlaporkan. Nggak terlaporkan itu kasusnya. Nikotin juga ada, gitu banyak. Shopping juga ada. Belanja. Jadi dia nggak harus belanja suatu barang, tapi dia rasanya kayak kalau menggesekkan kartu kreditnya atau rasanya ketika membayar dengan uang tunai itu dia punya kepuasan tersendiri. Dapat rasa senang yang luar biasa. Padahal bukan sebuah kebutuhan ya. Padahal bukan sebuah kebutuhan seperti itu. Banyak. Oke, Bang, kepercayaan umum nih di masyarakat kita tentang penggunaan zat biasanya apa tuh? Ya, narkoba nggak bisa disembuhin gitu kan. Ya memang nggak bisa disembuhin, tapi bisa dipulihkan gitu. Terus ada juga, kalau orang makan narkoba ada ciri-cirinya nih, ya kan, ada ciri-cirinya apa segala macam. Sebenarnya nggak ada ciri-cirinya, baru kelihatan tuh setelah jangka waktu lama gitu. Nah, pengalaman saya bekerja di bidang ini selama 18 tahun gitu ya, banyak orang pemahamannya orang makan narkoba tuh kurus, kering, matanya merah atau giginya rusak. Enggak, banyak juga yang giginya bagus-bagus makan narkoba, banyak juga yang badannya gemuk makan narkoba. Nah jadi memang itu mitos yang beredar di masyarakat tuh masih kuat banget gitu. Padahal ya nggak ada satupun yang bisa mastiin orang makan narkoba nggak bisa berhenti, nggak ada yang bisa dipastikan. Pada dasarnya nggak ada yang bisa dipastikan, bisa aja dia berhenti dan itu suatu hal yang mungkin. Tapi kalau kita nggak mau tuh testimoni misalkan ada koci kita yang udah bisa berhenti berapa tahun, terus kita ada kegiatan pencegahan, ikut yuk testimoni, kita enggak. Nah faktanya sendiri gimana tuh tentang penggunaan zat ini? Jadi kalau orang menggunakan zat pada dasarnya itu bisa dirawat, bisa dipulihkan. Terus juga ciri-cirinya nggak ada ciri-ciri yang pasti. Nanti dia bisa akhirnya orang menggunakan narkoba itu baru ketahuan setelah jangka waktu lama. Sepengalaman saya 18 tahun terakhir bekerja dengan orang-orang yang memiliki masalah dengan adiksi, keluarga itu umumnya paling tahu tuh 3 tahun paling cepat. Ternyata anak saya sudah 3 tahun menggunakan. Jadi di tahun pertama, tahun kedua tuh nggak ngeh kalau putra atau putrinya menggunakan narkoba. Seperti itu. Setelah 3 tahun dia baru tahu. Itu faktanya. Terus juga orang bilang narkotika itu zat yang paling berbahaya adalah heroin gitu ya. Zat adiktif paling berbahaya itu heroin. Padahal sebenarnya bukan itu. Paling menimbulkan ketagihan gitu heroin. Sebenarnya ya rokok. Berapa banyak misalkan kayak kemarin kita habis bulan Ramadan gitu ya. Berapa banyak sih laki-laki yang perokok begitu azan maghrib, begitu beduk maghrib, setelah minum air seteguk atau 2 teguk, rokok yang dia bakar. Nah itu segitu kuatnya gitu. Jadi kadang juga saya temuin gitu. Beberapa coach saya berhenti dari narkotika, mereka mampu berhenti dari rokok, tar dulu deh, belum siap. Asem gitu ya mulutnya asem, gamparin aja deh, tabokin. Oke. Jadi ini yang perlu perlahan-lahan sih kami dari Wilip gitu ya, kami akan selalu menyampaikan fakta gitu. Dan kayak misalkan menakut-nakuti itu juga udah bukan gaya kami. Testimoni di sekolah juga bukan gaya kami. Memberikan contoh gambar ini narkoba apa itu bukan gaya kami. Kami bagaimana membangun anak-anak remaja menjadi generasi yang saya tidak perlu narkotika memang. Saya nggak perlu itu. Gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan Mbak Nia dengan tim mau tahu ini ngomongin pencegahan narkotika tapi nggak ngomongin narkotikanya, terus apa yang kalian bicarain? Silahkan Mbak Nia bawa timnya. Yang jelas kita nggak pernah ngundang hantu belau atau jin dari mana laut mana, nggak pernah. Suruh testimoni kita nggak pernah, karena itu usang lah. Ini nggak apa-apa sih ya kalau misalkan didengar sama teman-teman lain, ya, jangan sakit hati. Saya cuma minta teman-teman cari ilmu sebanyak-banyak ya, karena itu udah nggak tepat, karena itu mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan generasi kita untuk dia cari tahu lebih tentang narkotika. Dan sebenarnya nggak perlu tahu sebenarnya memang, tapi bagaimana dia cukup confident, saya memang nggak perlu narkotika.
Oke, Bang. Tadi barusan menyinggung tentang sikap atau perilaku dari orang lain. Nah, kalau pandangan masyarakat sendiri atau dari keluarga sendiri yang biasanya dibawa ke Yayasan Lingkaran Peduli Indonesia ini, masih kooperatif kah atau masih banyak yang melakukan apa ya, memandang sesuatu yang negatif atau gimana? Terhadap siapanya? Terhadap si anaknya. anak ini, si pasien ini sendiri. Itu menjadi sebuah kendala nggak sih dalam menangani akhirnya? Jadi kalau bicara keluarga, saya melihatnya gini, kami gitu ya di Lingkaran Indonesia Peduli, ketika melihat keluarga mengantarkan putranya atau putrinya gitu ya ketemu kami melihat ini keluarga yang sangat support. Terlepas dari misalkan ada pandangan negatif, itu hanya penilaian. Penilaian itu boleh berubah. Saya suka mengatakan kepada coach-coach saya, iya keluarga saya masih stigma saya apa segala macam. Akhirnya saya coba jelaskan, stigma itu apa sih? Akhirnya saya jelaskan, stigma itu adalah penilaian. Sederhana gini, saya pandu mereka. Ketika kamu belajar dulu di sekolah, kamu dapat nilai 6, angka 6, kamu suka apa enggak? Kurang suka. Kamu sukanya angka berapa? 8. Kenapa kamu dapat angka 6? Ya karena saya kurang belajar, saya kurang membaca, kurang segala macam. Nah kalau saat ini penilaian keluarga kamu ada di angka 6, berarti apa yang perlu kamu tingkatkan? Saya tidak membahas apa yang kurang dari kamu, tapi apa yang perlu kamu tingkatkan. Bahasanya sebisa mungkin kita menggunakan bahasa positif. Jadi apa yang perlu kamu tingkatkan? Oh iya, jadi ini bisa berubah ya? Bisa, karena itu penilaian. Akhirnya si pasien ini berpikir sendiri ya. Dan akhirnya tidak menganggap bahwa penilaian keluarga itu sesuatu hal yang kok keluarga saya masih menganggap saya begini aja terus. Tenang aja, penilaian itu berubah. Itu yang saya coba jelaskan. Saya ambil analoginya ketika kita belajar di sekolah, nggak selalu melulu. Kalau zaman saya sekolah tuh dulu dibilangnya ponten gitu ya, ponten. Apa tuh ponten? Ponten dulu, zaman saya sekolah bilangnya ponten berapa loh gitu. Oh ponten. Kayak gitu. Ponten berapa? Itu kayaknya di bahasa-bahasa dari Sumatera sana nggak sih, Bang? Nggak tahu ya, pokoknya saya dapetnya dulu begitu gitu. Cuma saya bilang ponten juga akhirnya coach saya nggak ngerti kan. Akhirnya saya bilang nilai gitu, karena beda jarak umur yang lumayan ya. Seperti itu. Usianya sendiri Bang, kalau di Lingkaran Peduli Indonesia itu berapa paling banyak pasiennya? Dari usia 21 tadi yang saya katakan, 21 sampai usia 48. Usia 21 sampai 40. Secara gender, perempuan laki-laki lebih banyak? Secara gender laki-laki lebih banyak. Laki-laki lebih banyak. Karena perempuan nggak tahu ya, sebenarnya sih memang studinya masih kurang, saya akuin. Tapi saya yakin banyak kasusnya terjadi. Apalagi nanti kalau misalkan bahas kekerasan pada perempuan, kekerasan pada anak, itu nanti dampaknya juga ke narkoba juga sih sebenarnya. Dampaknya ke situ juga. Oke. Nah, kalau sampai yang ditangani dengan proses hukum juga ada berarti? Sampai ditangani proses hukum artinya gimana nih? Mereka sudah di proses hukum kemudian tapi didampingin oleh Yayasan Lingkaran. Oke. Kalau misalkan ada beberapa orang keluarga gitu ya menghubungi kami, karena memang bukan expertnya kami di area tersebut, jadi kami akan menghubungkan dengan relasi kami, teman-teman LBH yang ada di Jakarta gitu, teman-teman jaringan yang ada di Jakarta yang memang concern masalah hukum terhadap pengguna narkoba. Hukum terhadap pengguna narkoba. Ya, karena ada juga fenomenanya orang ditangkap tapi barang buktinya nggak ada, hanya alat urin, hasil urinnya positif. Nah ini kan juga jadi masalah juga di negara kita. Sedangkan undang-undang mengatakan ini bisa ditangkap kalau memang ada barang buktinya. Barang buktinya apa? Ya narkobanya itu sendiri. Nah, Bang Boni, di Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli ini, selain menangani kasus adiksi, kasus apalagi mungkin sahabat anak Indonesia yang nonton juga, membutuhkan bantuan atau apa, mungkin bisa datang gitu. Untuk konsultasi HIV/AIDS juga iya. Wow, bisa juga ya. Konsultasi HIV/AIDS. HIV/AIDS. Kadang juga rekan saya ada yang mengantarkan, misalkan ada saya mau periksa, akhirnya kita antarkan ke puskesmas yang memang terdekat sama kita lokasinya. Nah, biasa diantar dan itu kan juga nggak mahal ya, maksudnya
sekarang ini kalau misalkan nggak punya BPJS, cukup datang ke puskesmas dengan biaya Rp15.000, dia bisa periksa. Seperti itu. Mendampinginya, nah sama dengan yang adiksi, mendampinginya itu biasanya pasien yang datang ke Bang Boni atau Bang Boni yang orang yang mau periksa itu datang ke tempat kita, nanti datang. baru dari tim kita yang mengantarkan. Tim yang mengantarkan, sama dengan proses yang kasus adiksi. Kalau adiksi Itu prosesnya gimana? Kalau adiksi kan dia cukup ada di kita aja ya, kita nggak ngantar kemana-mana. Nah ini dia diantar ke sebuah puskesmas, artinya didampingi, nanti dia urusannya sama dokter. Tapi kadang sebelum dia dibawa ke puskesmas, saya biasa melakukan konseling terlebih dahulu, faktor resikonya apa saja. Baru nanti ditangani kalau kesepakatan antara pasien sama Bang Boni gitu ya. Nanti ditangani akan berapa lama prosesnya? Misalkan faktor resikonya melalui hubungan seks. Nah, nanti mungkin saya tanya, seksnya melakukan seks apa? Seks vaginal atau seks anal? Misalkan, tapi selama ini sih kita belum ketemu yang melakukan hubungan seks anal ya, maksudnya kayak contoh sekarang kita tahu lelaki seks dengan lelaki ya. Sejauh ini memang kalau yang datang ke Wildlife itu memang latar belakangnya penggunaan narkotika dan dia melakukan hubungan seks secara vaginal, maksudnya dengan lawan jenisnya. Begitu juga dengan yang perempuan, seperti itu. Oke. Nah, kalau sahabat anak Indonesia sendiri yang mau datang ke kantor atau ke konsultasi ke Bang Boni, misalnya bisa hubungi atau bisa datang kemana? Bisa datang ke saat ini bisa kontak melalui IG. Kontak melalui Instagram. Ya, Lingkaran Indonesia Peduli. Nanti teman-teman bisa search di situ. Bisa DM langsung, atau mungkin juga bisa buka website kami lingkaranindonesiapeduli.org. Nanti tinggal lihat apa sih yang kita punya seperti itu dan siapa aja sih yang ada di Lingkaran Indonesia Peduli. Jangan pernah takut untuk konseling gitu ya Bang ya, kalau memang sedang merasakan di fase itu gitu ya. Iya, nggak usah takut, dan ini juga permasalahannya juga bukan apa ya, bukan aib sih sebenarnya. Cuma memang nggak tahu ya, di negara yang ketimuran tuh memang agak sulit budaya untuk terbuka karena memang tidak terbiasa. Contoh ya, misalkan orang tua komunikasi dengan anaknya tuh cenderung satu arah. Nah ini yang memang perlahan-lahan akhirnya begitu dewasa anaknya juga jadi pasif, jadi orang yang pasif seperti itu. Dan sedikit saya mau sampaikan gitu ya, kalau selama ini teman-teman taunya adiksi zat, ya kalau bicara adiksi perilaku tuh ada gaming, ada gambling, apalagi sekarang ini fenomenanya judi slot. Itu kadang ada di beberapa hotel gitu. Kebetulan kemarin kita ada kegiatan keluar masuk hotel, itu security sambil main slot. Kan kelihatan gitu handphonenya gitu, dia main slot. Nah ini juga tanpa disadari gitu. Padahal kalau saya dengan teman-teman di Lingkaran Indonesia Peduli, kadang kita kan dalam sebulan itu memang di supervise. Nah kebetulan supervisor kita tinggalnya di Singapura karena memang kebetulan warga negara sana. Kalau beliau sampaikan kalau orang yang memiliki masalah dengan gambling atau adiksi perilaku terhadap judi, banyak dari kita ini belum tahu ini adalah chasing loser, mengejar kekalahan. Karena mindsetnya teman-teman ini, dapat nih kemarin saya menang 2 juta sekian, tapi itu hitungannya udah bagaimana caranya dia akses itu, dia kalah 10 kali lipat dari 2 juta yang dia menangin tanpa disadari. Nah itu yang banyak nggak aware, dan itu lumayan banyak. Tapi kayaknya bukan judi aja kali ya Bang. Tapi anak-anak masih kecil juga udah adiksinya adiksi gadget gitu kan. Gadget ya, terhadap game. Terhadap game. Nah itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Jadi tantangan sendiri. Jujur kalau di kami untuk usia anak memang belum ada gitu yang ke kami ya. Biasanya cenderung mereka bawa ke rumah sakit dan sepertinya juga angka gaming anak kalau bicara anak kan berarti di bawah 18 ya, kalau 19 ya. 19 ya sekarang ya di negara 18-19 ya. Nah itu memang saya juga belum lihat angkanya gitu yang anak ya. Tapi kalau udah remaja nanggung atau remaja tua gitu ya, maksudnya dia dewasa tapi kelakuannya kayak remaja gitu kan. Saya suka bahasa satir saya remaja tua bilangnya gitu.
Kayak misalkan udah kepala 4 masih, bukannya saya bilang itu nggak bagus game, cuma masa di jam-jam produktif you main game sih, misalkan jam 11 siang, kayak nggak ada hal lain yang bisa you buat, entah bikin tulisan kayak atau apa segala macam. Setuju. Oke. Nah, kalau di Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli sendiri ada pencegahan juga nggak Bang untuk si adiksi tadi ini? Ada, cuma kayak sekarang ini kita kan kalau bicara pencegahan itu kita baru di sekolah-sekolah swasta, karena kalau di sekolah pemerintah itu lumayan ribet dan menghabiskan waktu. PR. Iya, PR. Kita mesti ngelapor dulu, bersurat dulu ke Sudin apa segala macam. Enggak, sedangkan kita ini benar-benar enggak, yuk edukasi padahal iya, seperti itu. Kok ribet gitu, serba unik gitu. Justru akhirnya kami lebih ke arah sekolah swasta. Sekolah swasta tuh lebih welcome. Oke, silahkan nanti dilakukan assessment dulu di sekolahnya, kita melakukan assessment di sekolah. Setelah dilakukan assessment, nanti baru kita siapkan apa aja. Nah, pencegahan narkotika di kita justru kita tidak membicarakan narkotika. Itu yang membuat beda. Apa yang membedakan? Kalau apa yang membedakan, kalau mau lebih tahu lebih banyak, saya rasa Mbak Nia boleh bawa timnya. Oke. Terlibat di kegiatan kita. Siap, nanti kapan-kapan. Jadi nanti bener nggak sih ini siapa Mas Boni ngomong kok bicara melakukan pencegahan narkotika tapi nggak membicarakan narkotika. Apa sih yang dilakuin? Karena memang hasil studinya atau kurikulum yang kita punya untuk anak itu memang tidak membahas narkotikanya. Apalagi ngasih gambar ini ganja, ini heroin, ini sabu, itu udah tahun kapan itu? Itu udah usang. Terus apalagi dengan gaya-gaya pencegahan mendatangkan sebuah sosok atau public figure atau mungkin hantu blau disuruh ngomong gitu ya. Ini apa-apa ya, maksudnya nggak gini ya. Misalnya datang suruh testimoni, ya saya dulu menggunakan narkoba apa segala macam, itu udah nggak guna. Justru itu memicu anak-anak usia dini atau usia remaja untuk mencari tahu. Begitu dilihat, dia pakai narkoba bisa berhenti. Berarti kalau saya pakai narkoba bisa berhenti. Terus bahayanya narkoba di mana? Nah, ini yang masih kadang dipraktekkan oleh beberapa teman-teman. Ini yang kadang saya sama teman-teman di YLIP gitu ya, kita menyebutnya YLIP, Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli. Kasihan banget ya, dia nggak, bukannya kita ngerasa kita lebih pintar, kita nggak lebih pintar, tapi ya di-update gitu, di-update dan di-upgrade pengetahuan, cara menyampaikan pencegahan yang tepat itu seperti apa. Atau juga misalkan korban kekerasan apa, nggak usah gitu, nggak perlu, cari aja ya, pasti ada. Terus kayak misalkan HIV, kasih testimoni, ya ini HIV gini tapi gini sekarang tidak. Ya orang nggak apa-apa tuh orang. Ya memang satu sisi ada positifnya, maksudnya orang tidak lagi takut sama HIV karena kan ilmu yang kayak misalkan yang dulu saya dapat di tahun 90 tuh HIV berbahaya sekali, bahaya sekali. Sama kayak seperti saya misalkan disuruh bongkar steker listrik, saya juga takut karena saya nggak punya ilmunya. Sama kayak teman-teman yang takut HIV, ya nggak apa-apa, yang takut biar aja takut. Tapi jangan geli, jangan jijik, itu doang. Kenapa dia takut? Karena dia nggak punya ilmunya, seperti itu. Kalau saya tahu ilmunya bongkar steker listrik, saya nggak perlu manggil ahli listrik atau electrical plumber gitu untuk ngerjakan listrik di rumah. Saya aja kerjain sendiri. Berarti sama aja sebetulnya kayak menggambarkan sebuah kekerasan itu akhirnya jadi contoh lagi juga ya. Iya, sebetulnya saya juga. Saya yakin Mbak Nia pasti pernah lihat lah di TV. Datangkan siapa, entar ada jin, entar ada hantu ya kan, suruh testimoni. Saya dulu pakai narkoba sekian lama ya kan, segala macam. Tapi saya akhirnya berhasil. Ya, bahayanya di mana? Orang kan akhirnya jadi nyontoh. Enggak kok. Si om itu aja pakai narkoba dia bisa berhenti. Apalagi yang diidolakan sama anak-anak remaja. Enggak. Iya, itu orang bisa berhenti. Kalau you nggak bisa berhenti, make terus meninggal gimana? Kecelakaan seperti itu. Terus sama juga
kayak gambar-gambar, nggak perlu lah dikenalkan itu. Tapi bagaimana membangun anak-anak remaja itu yang memang bahwa narkotika itu saya tidak butuhkan. Itu yang perlu, itu yang menjadi tantangan YLIP sih sebenarnya. Saat untuk, ini ya. Mendukung target pemerintah generasi emas 2045 ini. Pesan atau kata penutup nih untuk sahabat anak Indonesia di Temania. Pesannya ya, buat take home message-nya, baca, diskusi. Seperti itu sih kalau dari saya. Kenapa baca? Cari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Karena memang jadi tantangan gitu, baca tuh bagi masyarakat kita tuh kalau hasil studi terakhir tuh paling kecil minat bacanya tuh orang Indonesia memang. Jadi pesan saya baca, diskusi. Oke. Itu aja Bang sih. Boni terima kasih banyak Ya, dan sama-sama, Mbak Nia. untuk kantornya sendiri, Kantornya sahabat sendiri, anak Indonesia bisa main-main ke sana. Ya, Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli saat ini berada di lokasinya di Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, nggak jauh dari studionya Mbak Nia nih. Jalannya Pusdiklat Depnaker, Gang Blimbing nomor 17 RT 17 RW 6. Siap, Kelurahan nanti Makassar, Kecamatan Makassar. Oke, nanti siap nanti kita taruh di sini sekaligus alamat Instagramnya atau Instagram Bang Boni juga boleh. Ya boleh. Nanti dimasukkan di sini Bang. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Di sela-sela Mbak Nia. kesibukan akhirnya bisa main ke Temania. Pokoknya sukses terus, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ya. Boleh juga. Sama itu saya challenge Mbak Nia dan tim gitu ya. Iya. Kalau mau ikut kegiatan pencegahan kita silakan. Mau meliput juga silakan. Siap. Karena Mbak Nia kan pasti berpikir kan, kok pencegahan narkoba tapi nggak ngebahas narkobanya ya. Ini apaan sih yang kalian sampaikan gitu kan? Ya. Boleh, silakan. nanti kita kapan-kapan agendakan, nanti kita atur janji, semoga timnya juga bisa semuanya. Siap. Terima kasih ya Bang Boni, Oke. sehat-sehat. Thank you, Itu tadi Mbak Nia. sahabat anak Indonesia, obrolan bareng Bang Boni seru banget. Dan pastinya banyak hal baru yang memang kita ketahui untuk sahabat anak Indonesia yang memang berada di fase adiksi gitu. Baik perilakunya, terus pikirannya gitu-gitu ya. Boleh banget untuk konsultasi ke Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli, nanti ketemu sama Bang Boni dan timnya. Terus juga jangan pernah takut atas penilaian masyarakat atau orang lain gitu. Nanti semua akan dikasih solusinya kira-kira apa. Sekian sahabat anak Indonesia, saksikan hanya di Aris Merdeka Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Nia undur diri, sampai jumpa, dadah.